Maka ia pernah menanyakan di riwayat tersebut bahwa, wahai Allah, aku telah melakukan ini dan itu. Sudahkah aku membuatmu senang? Ya, disebutkan ibadahnya. Maka disebutkan, dijawab oleh Allah, semua hal yang kamu lakukan, ibadahmu itu, kebaikannya untuk kamu sendiri. Lantas apa yang bisa membuat engkau senang? Ketika engkau meletakkan kebahagiaan di hati orang lain. Ya. Nanti ketika kita mulai ngaji hadis-hadis Nabi, akan juga nemuin riwayat al-qamaqala Rasulullah Muhammad SAW riwayat menyebutkan yang maknanya, artinya seseorang yang berada di tengah masyarakat, menahan godaan masyarakat, dan ia tetap jadi kebaikan di sana, lebih baik daripada yang mungkin sendirian tinggal di atas gunung tapi dia beribadah aja terus. Ya. Karena tadi ya, kalau memang Islam itu cuma sekedar bicara kita harus 24 jam di masjid, Abdurrahman bin Auf ya juga pengennya kayak gitu. Dan gak akan oleh Nabi disuruh menguasai pasar, menguasai bisnis. Khalid bin Walid juga kalau jujur pengennya begitu. Tapi malah Nabi suruh sana, kuasain medan perang. Tempatmu kan di sini. Ya. Karena menunjukkan menyebar. Karena setelah Nabi wafat, lalu Islam melebar, negeri-negeri baru yang butuh ahli apapun, Madinah punya. Gak cuma ahli Quran ya, butuh apa? Di sini nggak ada yang ngerti arsitektur, ngebangun tata kota, punya ahlinya di Madinah. Perairan, irigasi, ada ahlinya di Madinah. Menunjukkan tuh gitu jadi manfaat. Bener, dan ulama-ulama terdahulu nyiptain segala hal karyanya untuk jadi manfaat. Contoh. Masih tahu yang namanya aljabar? 2x tambah 3x sama dengan 5x. Ya. Nanti dicari x-nya berapa gitu ya. Ilmu aljabar itu tahu, ya. Penemunya kan ternyata ulama muslim. Diriwayatkan yang menemuin adalah Al-Khawarizmi. Ya. Dan setahu saya tahun 90-an ke bawah pelajaran itu namanya bukan matematika, tapi masih aljabar. Ya. Zaman dulu. Mungkin ibu-ibu yang dulu sekolahnya waktu ibu masih lagi cantik-cantiknya itu, ya. Berbunga, sekarang juga masih cantik, ya. Alhamdulillah. Ya. Aljabar. Waktu ngaji tentang itu kata guru saya Ustadz Budi Asari, beliau cerita kitabnya Al-Khawarizmi, buku matematika, buku aljabar, tapi mukodimahnya beliau menyebutkan bahwa aku menemukan ilmu aljabar ini, matematika, dengan satu tujuan, memudahkan syariat manusia dalam urusan menghitung hukum mawaris. Ya. Karena begini nih, hukum waris kulit luarnya aja contoh ya. Kalau ternyata anaknya 2, satu laki satu perempuan, orang tuanya meninggal, pewarisnya tinggal 2 ini, baginya gimana? Yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Anaknya 2 betul, tapi satu laki satu cewek, tapi hartanya di total dulu, lalu nanti dibagi 3. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Kalau anaknya 2 laki 1 cewek, maka dibagi jadi 5. 2 bagian buat anak pertama, 2 bagian lagi buat anak kedua, 1 bagian terakhir untuk anak perempuan bungsu. Memang 2 kali ya kalau anak laki-laki. Nanti ada faidah lebih besar, kita nggak bahas ke situ. Nah coba itu buat hitung kayak gitu, kalau disatukan ke notasinya aljabar, kan sama aja kayak 2x tambah 2x tambah 1x sama dengan 5x. Ketemu x totalnya berapa, nanti tinggal dibagi sesuai berapa. Ya. Ternyata 100 juta, x-nya kan berarti 20 juta. Anak pertama berapa? 2x, x-nya masukin dikali 2. Ya. 20 juta kali 2, oh anak pertama berarti 40 juta. Tuh matematika. Ya. Dan ulama terdahulu itu dulu tujuannya untuk itu. Jadi mereka ngurusin ilmu apapun sampai hitung-hitungan matematika yang kadang anak kita nanya, Bu, ini ngapain ngitungin kayak ginian coba? Ya. Sedangkan kalau akhirnya udah hanya gedenya jadi pedagang, ya paling yang dipakai cuma tambah kulang kali bagi. Ini X nyari Y, ada kurvanya, ada rujit ya. Bikin otak ngebul kan, anak-anak SMA ngerjain tugas kayak gituan. Insya Allah. Tapi asalnya coba lihat ya. Mereka tuh sampai mikirin pengen memudahkan umat tuh sampai segitunya. Nyiptain ilmu, ya, nemuin ilmu untuk membantu kemudahan. Jadi benar-benar pengen jadi manfaat, jadi kebaikan, ya.
Oh, dan ini manusia udah nyampe di tingkatan ini enak hidupnya, ya. Tidak akan, insya Allah lebih mudah bahagia. Sok coba ya, ketemu orang yang soleh asli, pasti kayak nggak pernah ngambek, nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, nggak pernah ngeluh, ya. Masya Allah. Meskipun dia udah bantuin orang, terus orang yang ditolong malah ngejahat kepada dirinya, biasa weh, tetap nggak marah. Kenapa kamu nggak marah? Kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim saya yang dihukum? Aneh, ya, nggak masuk akal. Tapi kan kamu jadi korban dizolimi. Tenang aja, saya bakal mati. Abis mati, cita-cita mah pengen ke surga. Tapi ibadah segini-gininya. Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apa lagi. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Berarti kan saya perlu penggugur dosa buat bisa ke surga. Ibadah segini-gininya, tahu-tahu dia jahat. Kan alhamdulillah dapat penggugur dosa. Makanya saya pengen ngasih kue bolu ke orang itu. Ya, oh begitu ya. Tapi kan kamu jadi korban, dizolimi. Berarti dia transfer pahala. Pahala dia habis, dosa kita diangkut. Ya. Tapi kan dia mencari-cari keburukan kamu. Manusia kan jadi baik kalau dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Ya. Tapi dia coba dengarkan ya, lihat. Dia bela-belain begadang, kurang makan, kurang tidur hanya demi mencari kekurangan saya. Dicari itu foto Facebook yang paling lama, Instagram yang paling bawah dicari. Setiap sudut fotonya di zoom, pengen dicari aibnya. Sampai dia dehidrasi itu. Cinta banget ya dia sama aku ya. Perasaan orang yang aku sayang sama aku aja gak segitunya. Tapi kan diumumin ke orang-orang. Saya jadi tahu berarti apa yang harus saya perbaiki. Tapi kan kamu jadi dihina orang. Yes. Kehinaan yang disebut oleh mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Emang orang nyebut apa? Dasar Denis, kamu banyak ngomong. Tuh, cuman dibuka satu aibnya sama Allah. Allah tahu saya banyak utang, banyak cicilan. Enggak dibongkar sama Allah. Ya, misal. Tenang aja. Baik banget dia, segitunya ya sayang sama aku, tambah lagi lah bolunya. Ya, jadi dulu. Ya. Tapi kan kamu udah tolongin dia, dia malah jahat. Dari awal kan berbuat baiknya bukan dia suka, biar Allah suka, weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Asa rugi, ya. Tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana ya? Gitu, weh. Kapan masih rugi? Punten, berani nggak nampar diri sendiri? Bisa jadi Tuhan kita tuh mulut dia. Makanya ketika mulut dia nggak ngucap yang baik kepada kita, nggak terima. Ya. Ketipu topeng. Ngerti nggak ketipu topeng? Saya kasih contoh ya. Tapi izin saya belum menemukan contoh yang lain. Ya. Contoh ketipu topeng tuh kayak gini ya. Ada bos makan sama karyawannya 3 orang. Si bos teh mules. Ya gimana atuh ya, daripada jadi penyakit lepas we gas beracun ya. Gak enak dia dan para karyawan pun mulai menyadari ada sesuatu yang beracun yang merusak paru-paru mereka, udah sadar itu ya. Bos juga minta maaf teman-teman kelepasan ya, bau ya, maaf ya. Masalahnya satu, besok gajian ya. Langsung ketika ditanya bau ya, enggak kok wangi bos. Ya kan wangi kan. Nah gitu kan. Si bos terlena, percaya dengan testimoni 3 orang tersebut. Padahal mereka bilang gitu karena ada maunya. Tapi tertipu. Benarkah? Apakah ini hasil dari saya tahajud tiap hari? Ya Allah, Engkau berikan aku karomah si kentut wangi. Ya. Tertipu ya. Besoknya si bos makan lagi sama sesama pengusaha yang lain. Berdasarkan testimoni 3 orang kemarin, kali ini tanpa ragu dilepaskan. Sampai naik itu badannya, dep gitu ya.
Saking kuatnya tekanan dari bawah. Nah, teman-temannya bedanya apa? Ya, teman-temannya ini nggak ngarep digaji sama si bos. Atuh jujur ya, bro, tadi pagi makan bangke apa? Tidak terima dia. Kurang ajar. Kemarin 3 orang bersaksi kentut saya wangi. Saya tidak terima. Ya udah gitu. Ya gitu ketipu topeng teh. Menganggap ucapan orang, pandangan orang tentang kita itu sebagai diri kita yang asli. Padahal ada orang anggap kita baik karena dia nggak tahu kelakuan kita yang asli. Pas sendirian ngapain aja, ya. Terus udah mah itu bukan diri kita yang asli, ya. Pas akhirnya dibuka diri kita yang aslinya malah ngambek, udah aneh nggak? Ya. Bukti ya bahwa kita itu ternyata suka dengan sesuatu yang palsu. Contoh ya, Bu, Ibu, Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka. Tapi palsu? Nggak suka ya. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka sama yang palsu. Contoh, ketemu kayak gini nih sama teman lama, tahu-tahu dia berucap, Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya? Kira-kira jujur nggak Bu ucapan kayak gitu? Hah? Tolong jelaskan secara medis belah mana masuk akalnya manusia bertambah muda setiap hari.